Relevansi tasawuf dalam kehidupan modern. Mengatasi krisis global kemanusiaan atau turut serta terlibat dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan, menyumbangkan solusi dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. Relevansi tasawuf, hubungan antara keterkaitan antara tasawuf itu dengan kehidupan modern saat sekarang ini. Yang pertama adalah mengatasi krisis global kemanusiaan, mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh manusia itu secara umum, atau bisa juga dikatakan sebagai turut serta, bahwa tasawuf ini turut serta itu terlibat dalam berbagai peran, berbagai fungsi dalam menyelamatkan kemanusiaan. Artinya tasawuf di dalam kehidupan modern itu juga menyumbangkan suatu solusi terhadap permasalahan yang terdapat pada masyarakat modern, baik itu muslim ataupun non-muslim. Karena yang kita pahami bahwasanya di dalam Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. Nah, ini yang terjadi. Problematika masyarakat modern ini akal permasalahannya karena hilang nilai-nilai spiritual. Dan nilai-nilai spiritual itu di dalam kehidupan masyarakat modern itu dapat diisi oleh yang namanya tasawuf. Nah, ini diantaranya ada krisis ekonomi global, ada krisis politik dan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, semua itu pada dasarnya dapat diatasi. Tasawuf dapat memberikan solusi terhadap semua permasalahan tersebut yang dihadapi oleh umat manusia. Yang kedua itu adalah memperkenalkan literatur atau pemahaman tentang aspek esoterik atau kebatinan Islam. Nah, baik itu terhadap masyarakat Islam yang mulai melupakan aspek esoterik kebatinan Islam ini, hanya banyak berpatokan pada aspek jasmani, ya, atau non-muslim yang khususnya itu masyarakat barat, bahwasanya literatur tasawuf atau pemahaman kebatinan Islam itu ya bukan diperuntukkan saja ya untuk masyarakat Islam, tetapi non-muslim juga bisa dijadikan solusi terhadap masyarakat, termasuk masyarakat barat yang ada masalah itu dalam kehidupan, itu dapat diselesaikan dengan tasawuf. Ya. Ini tasawuf. Yang ketiga itu adalah penegasan pentingnya aspek esoterik itu di dalam Islam. Ya, kita contohkan di sini. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya yang diperhatikan itu di dalam sholat bukan hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, bukan hanya dilihat dari aspek fikihnya saja, tetapi juga dilihat harus dari aspek tasawuf. Ada pengaruh sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perilaku dan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, artinya juga seperti sholat umpamanya itu juga mengandung aspek esoterik Islam, yaitu aspek dari hal tasawufnya. Selain dari mengandung aspek dari segi fikihnya, dari aspek esoteriknya juga ada terkandung nilai-nilai tasawuf. Nah, begitu juga di dalam hal-hal ibadah dan
hal lain, yaitu dalam Islam mempunyai aspek esoterik. Maka di dalam Islam ini ditegaskan, ini sangat penting itu di dalam hal kehidupan sehari-hari. Untuk penegasan sangat penting, sangat agen, sangat bermanfaat aspek esoterik itu di dalam Islam. Ya, vitalnya dimensi batin jantung ajaran Islam. Jika kering juga aspek lainnya. Sumber kehidupan paling dalam mengatur seluruh organisme keagamaan atau melatih manusia agar memiliki ketajaman batin, kehalusan budi pekerti sehingga lebih mengutamakan pertimbangan agama. Kemudian yang keempat itu adalah kebudayaan Islam mewarnai atau solusi alternatif manusia modern atau budaya lain, secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin bisa diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial dan tempat manapun. Membina kehidupan masyarakat, yaitu mewujudkan kehidupan baldatun taibatun warabun gafur, mencegah terjadinya tindakan kriminal, dan membentuk manusia yang berkarakter mulia terhormat bisa dijadikan uswatun hasanah. Amalan rohani tasawuf punya pengaruh signifikan menuntaskan permasalahan atau penyakit sosial dan membimbing, mempengaruhi, merehabilitasi, terapi kondisi mental, menjadi insan kamil, arif, bijaksana, dan profesional, karena tasawuf hanya membersihkan aspek lahirnya saja. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini yang keempat umpamanya. Ya, kebudayaan Islam, peradaban Islam mewarnai atau solusi alternatif manusia modern atau budaya lainnya. Karena kita lihat dalam sejarahnya Islam ya unggul pada zaman puncaknya, pada zaman keemahan Islam di masa Abbasiyah umpamanya, yaitu karena betul-betul mengamalkan ajaran Islam tersebut, bukan hanya dari aspek fikihnya saja, tetapi juga aspek tasawuf. Nah, makanya di sini sejarah telah membuktikan bahwasanya aspek tasawuf ini merupakan solusi alternatif manusia modern atau budaya lainnya itu secara seimbang, memberikan kesejukan batin dan disiplin bisa diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial dan tempat manapun. Bagaimanapun lapisan sosial, mereka bisa menjalankan yang namanya aspek tasawuf. Ya, dimanapun tempat beradanya, mereka pun bisa juga mengamalkan di sini yang namanya ajaran-ajaran di dalam tasawuf. Inilah yang dikatakan syariat Islam membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian membina kehidupan masyarakat atau di dalam istilahnya civil society, untuk menjadikan masyarakat itu masyarakat yang madani. Nah, masyarakat yang mewujudkan kehidupan baldatun taibatun warabun ghafur, mencegah terjadinya tindakan kriminal dan membentuk manusia yang berkarakter mulia terhormat bisa dijadikan uswatun hasanah baik dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang keenam, amalan rohani tasawuf punya pengaruh yang sangat signifikan dalam menuntaskan permasalahan. Artinya, alternatif penyelesaian masalah masyarakat modern dan yang terdapat pada tasawuf itu sudah teruji secara publik, sudah teruji di berbagai masa kehidupan manusia dapat menuntaskan masalah, atau sudah teruji yang namanya tasawuf untuk menyembuhkan penyakit sosial di dalam masyarakat, membimbing, mempengaruhi, merehabilitasi, terapi kondisi mental, psikis. Ya, sebab kalau yang tasawuf ini menjadikan seorang insan kamil, bagaimana
orang-orang yang sempurna, baik dari aspek fikih ataupun aspek tasawufnya, menjadikan seseorang arif, bijaksana, dan profesional. Karena tasawuf, ya, ini memberikan aspek lahirnya kan. Karena aspek kalau tanpa tasawuf, ya kita terkadang seseorang hanya memperhatikan lahirnya. Makanya dalam tasawuf itu bukan hanya membersihkan aspek lahir, tetapi juga membersihkan aspek batin. Karena manusia ini terdiri dari dua aspek. Ada aspek jasmani, ada aspek rohani. Kemudian yang ketujuh, ya, kemampuan itu berhubungan langsung disadari dengan Tuhan, solusi integrasi iptek yang berserakan. Karena sumber segala sesuatu dari Tuhan, tercipta iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, perluasan moral diarahkan oleh nilai-nilai itu dari Tuhan. Artinya, yang namanya iptek otomatis itu akan selalu berkembang itu dari waktu ke waktu. Selalu ada peningkatan. Nah, tapi jelas nanti ya harus dipandu juga dengan nilai-nilai keagamaan. Karena bagaimanapun perkembangan ilmu pengetahuan yang berserakan, yang bertebaran di barat ataupun di negeri timur, di penjuru dunia, ya harus dipahami bahwa iptek itu sumber segalanya itu memang berasal dari Tuhan. Ya, siapa yang menciptakan sunnatullah, kaidah-kaidah yang berjalan di alam semesta ini? Tentunya Allah. Ya, tercipta iptek, maka harus menyadari bagaimanapun tingginya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, mesti harus berwawasan moral, harus diarahkan oleh nilai-nilai itu dari Tuhan. Jangan digunakan ke arah negatif, seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Ditemukan bom atom untuk meledakkan dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki. Ini adalah iptek yang tidak diarahkan oleh nilai-nilai ketuhanan. Nah, maka dari itu iptek itu harus diarahkan dengan nilai-nilai itu dari Tuhan, nilai-nilai itu dari Allah.